Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya, Wahyuni Kartika. Di video kali ini, saya akan menganalisis lagi sebuah karya sastra menggunakan pendekatan semiotik. Sebelum kita menganalisis, saya terlebih dahulu akan menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan pendekatan semiotik. Secara etimologis, istilah semiotik berasal dari kata Yunani semeion yang berarti tanda. Tanda itu sendiri didefinisikan sebagai suatu yang atas dasar konvensi sosial yang terbangun sebelumnya dapat dianggap mewakili sesuatu yang lain. Secara terminologis, semiotik dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari sederetan luas objek-objek, peristiwa-peristiwa, seluruh kebudayaan sebagai tanda. Adapun tanda-tanda yang akan kita kaji dalam pendekatan semiotik ini yaitu yang pertama, ikon. Ikon adalah sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang serupa dengan bentuk objeknya. Tanda visual umum yang biasa ditempel di pintu kamar kecil yang menggambarkan pria dan wanita adalah sebuah ikon. Yang kedua, indeks merupakan tanda yang memiliki keterikatan eksistensi terhadap petandanya atau objeknya, atau sesuatu yang melaksanakan fungsi sebagai penanda yang mengisyaratkan penandanya. Yang ketiga, simbol. Simbol adalah suatu tanda yang sudah ada aturan atau kesepakatan yang dipatuhi bersama. Simbol ini tidak bersifat global. Kata-kata dalam bahasa umumnya adalah sebuah simbol. Warna merah putih dalam bendera kenegaraan kita juga adalah simbol. Selanjutnya, mari kita menganalisis sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan menggunakan pendekatan semiotik. Yang pertama, ikon. Ikon yang terdapat pada novel Laskar Pelangi yang pertama yaitu sekolah. Dalam novel Laskar Pelangi dideskripsikan bagaimana kondisi sekolah Muhammadiyah dan sekolah PN. Sekolah Muhammadiyah merupakan sekolah yang serba kekurangan, baik dari fasilitas maupun guru-gurunya. Sedangkan pada sekolah PN memiliki fasilitas yang serba mewah. Kondisi kedua sekolah yang berkebalikan ini merupakan ikon dari penanda sosial kedua sekolah tersebut. Ikon yang kedua yaitu kostum. Kostum yang digunakan oleh tokoh-tokoh dalam Laskar Pelangi yang bersekolah di Muhammadiyah serba sederhana apa adanya. Sedangkan di sekolah PN, mereka selalu menggunakan kostum yang serba mewah. Ikon yang ketiga yaitu permainan. Permainan yang dilakukan oleh anggota Laskar Pelangi merupakan penanda sosial kehidupan mereka. Permainan yang tidak memerlukan biaya. Ikon yang keempat adalah ibadah sebagai ikon penanda agama atau kepercayaan. Dalam novel Laskar Pelangi ini digambarkan ibadah dilakukan oleh warga Tionghoa yang ada di Belitung. Ibadah tersebut adalah sembahyang rebut yang dilakukan setiap tahun, dan ibadah ini diakhiri dengan membakar patung raja hantu sebagai
representasi dari sifat buruk dan kesialan warga Tionghoa. Selanjutnya, indeks. Yang pertama, indeks perilaku. Perilaku pada tokoh dalam novel Laskar Pelangi meliputi penuh kekhawatiran, semangat tinggi, berpikiran sederhana, perhatian, keras kepala, idealis, serakah, percaya pada hal-hal yang gaib, dan sombong. Yang kedua, indeks penampilan fisik masyarakat lapisan atas dan bawah. Penampilan fisik pada tokoh dalam novel Laskar Pelangi ini gambaran masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Penampakan fisik digambarkan dengan penampilan yang anggun, terawat, lugu, sederhana, dan apa adanya. Indeks yang ketiga yaitu pekerjaan tokoh. Pekerjaan tokoh yang berbeda dilakukan oleh tokoh yang berpendidikan rendah dan berpendidikan tinggi. Tokoh yang berpendidikan tinggi menjadikan mereka juga mendapat pekerjaan yang tinggi pula di PN Timah atau sebaliknya. Yang keempat, indeks gaya hidup masyarakat lapisan atas dan lapisan bawah. Gaya hidup masyarakat lapisan atas digambarkan oleh tokoh yang hidup di lingkungan gedong, yaitu perumahan mewah bagi petinggi PN Timah, sedangkan masyarakat lapisan bawah diwakili oleh anak-anak sekolah Muhammadiyah. Dan yang terakhir, simbol. Dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata ini terdapat beberapa simbol, yakni yang pertama simbol keuletan, yang kedua simbol nama, yang ketiga simbol ketidakadilan, yang keempat simbol kekayaan, yang kelima simbol kemiskinan, yang keenam simbol kecerdasan, yang ketujuh simbol bahasa, yang kedelapan simbol persahabatan, yang kesembilan simbol jatuh cinta, dan yang kesepuluh simbol pengorbanan. Nah, itulah hasil analisis novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata dengan menggunakan pendekatan semiotik. Sekian video untuk hari ini. Nantikan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.